Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus HaMasiah, kali ini saya ingin berbagi renungan dengan Bapak Ibu Saudaraku tentang hukum. Jadi topiknya tentang hukum. Saya beri judul untuk renungan singkat kali ini, kesamaan pandangan dan perbedaan perlindungan hak asasi manusia antara apa yang tertulis di dalam Alkitab atau kitab suci dengan hukum positif. Hukum positif, hukum pidana atau perdata maksudnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita bicara tentang saksi, umpamanya seperti itu. Kita bicara tentang saksi di dalam kitab suci atau Alkitab, dan di dalam hukum positif. Tadi saya katakan hukum pidana atau hukum perdata itu memerlukan dua saksi sebagai alat bukti, ya, memerlukan dua saksi untuk membuktikan perbuatan seseorang apakah dapat dihukum atau bahkan dibebaskan. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, saya bacakan untuk kita di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayatnya yang ke-6 dikatakan, atas keterangan dua orang atau tiga orang saksi haruslah dibunuh orang yang haruslah dihukum mati, orang yang melakukan pembunuhan, ya, atas keterangan satu orang saksi saja, jangan ia dihukum mati. Jadi harus dua. Itu tadi dalam kitab Ulangan pasal 17 ayatnya yang ke-6. Nah, kemudian di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-35 ayat yang ke-30 dikatakan, setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi, ya. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberikan keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Itu dalam Perjanjian Lama. Nah, kita berpindah ke Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, yaitu pada kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-16 dikatakan seperti ini, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Tidak disangsikan, ya, kalimat terakhir, ya. Lalu kemudian di dalam kitab Wahyu yang terakhir, ya, dalam rangkaian kitab suci, pasalnya yang pertama, ya, itu perikopnya berbicara tentang keharusan adanya dua orang saksi. Nah, di sini tegas dikatakan sebagai saksi Tuhan. Saya bacakan untuk kita di dalam ayatnya yang keempat, ya, dari kitab Wahyu pasal 1 dikatakan seperti ini. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini juga berbicara tentang saksi, Bapak Ibu, ya. Nah, lalu kemudian kita ke hukum positif. Dalam hukum positif, ya, dalam pasal 184 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dikatakan seperti ini, ya, isinya. Keterangan saksi dan seterusnya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, ini juga mengharuskan adanya dua saksi, ya. Di dalam pasal 164 HR tentang reglemen Indonesia yang diperbarui, ya, ini untuk perdata, ya, hukum perdata. Pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata itu saksi, surat, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hukum positif ini, apakah tadi yang kita bicarakan hukum pidana atau hukum perdata, jelas
dikatakan harus 2 orang saksi. 2 orang, 1 saksi saja tidak cukup. Nah, di sini dikenal istilah unus testus, nullus testus, artinya 1 orang saksi bukan saksi. Jadi harus ada 2 ya Bapak Ibu Saudaraku, 2 saksi, sehingga kemudian dengan 2 saksi ini perkara yang sedang ditangani oleh yang mengadili, apakah hakim gitu ya, itu lebih gampang, katakanlah lebih mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Itu untuk hukum positif. Hukum dalam kitab suci, dalam Alkitab juga dikatakan seperti itu. Tadi ya sudah kita bahas pada awal-awal dari renungan singkat ini. Jadi kita mencatat ada 2 alasan atau dasar kenapa harus 2 saksi. Yang pertama, saksi itu kalau hanya 1 sangat rentan untuk bersekongkol, sehingga harus benar-benar ditemukan persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam praktek peradilan, untuk rasionalisasi begitu ya, adanya 2 orang saksi yang memberi keterangan yang saling kongruen, itu saling mendukung, melahirkan alat bukti petunjuk bagi hakim atau yang mengadili, yang menangani perkara, yang memeriksa perkara, bahwa kepada siapa yang didakwakan memang benar melakukan seperti apa yang disampaikan oleh para saksi itu. Ya, jadi 2 saksi di dalam kitab suci atau Alkitab di dalam hukum positif itu wajib, ya. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan di dalam hati, kok bisa sama ya antara apa yang diharuskan dalam kitab suci dengan hukum positif itu, kok bisa sama gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa kitab suci atau Alkitab itu asalnya dari Tuhan sendiri, yang dituliskan oleh para penulis, para nabi, ya, para rasul. Nah, tetapi kalau hukum positif, apakah pidana, perdata, dan keluarga hukum lainnya, itu tentu karena kesepakatan dibuat oleh para pemimpin, ya. Itu karena kesepakatan. Dan dikatakan bahwa kitab suci atau Alkitab, ya dan amin, itu akan tetap seperti itu sampai pada kehabisan, sampai pada selesainya dunia ini. Tetapi kalau di dalam hukum positif, hukum itu akan berkembang ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan berkembang mengikuti perkembangan zaman, akan diperbaharui. Hukum yang lama bisa digantikan oleh hukum yang baru, yang hukum yang umum ya digantikan oleh hukum yang khusus, sehingga hukum yang umum tidak berlaku ya. Ada istilahnya hukum ya, lex specialis derogat legi generali. Artinya yang umum itu akan disingkirkan oleh yang khusus. Nah, kita kembali ke pokok renungan singkat kita ini. Sesuai dengan judulnya yang tadi, akan ada Bapak Ibu persimpangan atau tidak adanya kesamaan tentang perlindungan hak asasi dalam hukum menurut kitab suci atau Alkitab dengan apa yang diatur dalam hukum positif, dalam hukum pidana, perdata, dan keluarga hukum lainnya. Nah, saya beri contoh Bapak Ibu. Kalau dalam hukum positif nanti ya, dan bahkan sekarang sudah dimulai adanya misalnya perubahan jenis kelamin, transgender, perubahan jenis kelamin itu dilindungi oleh hukum menjadi hak asasi. Tetapi dalam kitab suci itu tidak. Tuhan menciptakan, Bapa Yahweh menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti ada 2. Tidak bisa berpindah-pindah kemudian. Ya, itu tetap kekal. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Yang kedua, akan ada perkawinan dengan sesama jenis. Kitab suci tidak mengajarkan seperti itu.
laki-laki dan perempuan akan kawin, atau dalam bahasa umum menikah, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa undang-undang memang kawin, karena undang-undangnya judulnya undang-undang tentang pokok-pokok perkawinan, tentang perkawinan, jadi kawin ya. Perkawinan sesama jenis jelas bertentangan dengan kitab suci atau Alkitab. Sedangkan di dalam hukum positif itu akan diterima, diadopsi sebagai hak asasi manusia. Yang ketiga, perkawinan dengan boneka. Nah, ini sudah dibuktikan, sudah mulai. Seorang laki-laki atau seorang perempuan kawin dengan boneka, dengan barang-barang kesayangannya. Di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab itu tidak boleh perkawinan itu, pernikahan itu adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gitu ya. Itu contoh yang ketiga. Lalu kemudian orang akan ada perkawinan dengan hewan. Di dalam hukum positif itu akan dilindungi. Itu hak asasi seorang yang laki-laki atau perempuan yang kemudian kawin dengan hewan, dan akan dicatatkan semuanya, Bapak Ibu. Nah, perkawinan dengan hewan, dan itu sudah terbukti dan akan dilindungi hukum. Kenapa kok berani mengatakan seperti itu? Karena memang hukum itu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Gejala-gejala ada kemudian akan dituliskan. Nah, lalu apa lagi? Mengawini diri sendiri, dan ini sudah banyak contoh. Kawin dengan diri sendiri itu dalam kitab suci tidak boleh tetap antara seorang laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian tentang aborsi, kitab suci tidak mengizinkan itu aborsi, tetapi akan ada undang-undang tentang aborsi atau melindungi perbuatan aborsi dengan berbagai dalih secara duniawi, kesehatan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang bunuh diri sendiri atau eutanasia. Di dalam kitab suci tidak. Bunuh diri berarti tegas adalah masuk ke neraka. Bunuh diri, mengakhiri hidup sendiri. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup setiap manusia adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi kehidupan, dan mengambil nyawanya juga adalah Tuhan sendiri. Dan kembali kepada Dia, Sang Pencipta. Nah, kalau eutanasia, membunuh diri sendiri juga dengan dalih kesehatan, tersiksa dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Jadi akan ada perbedaan pandangan di dalam resep atau menerima hak asasi manusia antara apa yang tertulis dalam kitab suci atau Alkitab dengan apa yang tertulis dalam hukum positif. Ya, Bapak Ibu ya, saudaraku. Demikian renungan singkat kali ini. Bapak Yahweh Besem Yesus Hamesia Werwakades memberkati. Amin.